Salah satu film yang banyak sekali diminta oleh kalian dan ditambah film ini juga banyak sekali mendapat penghargaan. Yang jelas lebih dari 180 penghargaan. Wow. Ya setelah aku nonton nih film, ya gara-gara rekomen dari kalian ya. Gila nih film keren banget dan alurnya smooth, nggak terlalu banyak mikir seperti film Korea yang lainnya. Ya contohnya seperti Taza atau The Handmaiden yang alurnya muter-muter, namun dia nemu titik terangnya. Nggak kayak film Indonesia, alurnya muter-muter terus nggak mau kemana arahnya. Ya aku nggak menghina perfilman Indonesia, namun kebanyakan seperti itu dan itu penilaian dari aku. Dan langsung aja ke filmnya yang berjudul Parasit yang dirilis di tahun 2019. Dan film ini akan menceritakan sebuah keluarga yang beranggotakan 4 orang yang tinggal di apartemen bawah tanah dan mereka ini semuanya pengangguran. Sedangkan penghasilan mereka hanya dari tukang lipat bungkus pizza. Kemudian salah satu dari mereka mendapat pekerjaan di sebuah keluarga yang kaya dan kemudian dia menjadi parasit di sana demi kelangsungan kehidupan yang lebih baik. Akankah keluarga ini kehidupannya lebih baik atau hancur? Ya yang udah nonton filmnya pasti udah ngerti lah ya storynya. Namun yang mau nyimak silahkan tonton sampai habis video ini dan intro. Dan sebelum aku melanjutkan story filmnya, aku mau memperkenalkan salah satu aplikasi wallpaper yang kece abis. Aplikasi ini sendiri bernama Noxloki Wallpaper yang dimana wallpapernya support sampai resolusi 4K. Mantep nggak tuh? Jadi kalian gak usah capek-capek lagi nyari wallpaper dengan resolusi terbaik di internet. Karena di Noxloki Wallpaper ini semuanya sudah beresolusi terbaik. Dan buat dapetin aplikasi ini sangatlah mudah. Kalian tinggal buka Play Store atau App Store dan cari Noxloki Wallpaper. Setelah terdownload, tinggal kalian buka dan pilih wallpaper yang kalian suka. Dan kerennya di aplikasi ini mempunyai 3 fitur yang bakal membuat gadget kalian benar-benar terlihat lucu, keren, dan elegan ketika dilihat teman, pacar, atau selingkuhan kalian. Dan fitur yang paling aku suka dari aplikasi ini yaitu fitur live wallpaper, yang dimana wallpapernya terlihat bergerak dan sangat smooth. Untuk menerapkan live wallpaper ini sendiri sangatlah mudah. Jadi kalian masuk ke live wallpaper dan pilih wallpaper yang kalian suka kemudian terapkan. Dan beginilah tampilannya, kece abis kan? Kemudian di fitur selanjutnya kalian bisa juga menjadikan video-video kesayangan yang kalian simpan di Instagram ataupun TikTok untuk dijadikan wallpaper seperti ini. Caranya mudah, kalian cukup masuk ke Instagram, pilih video yang kalian suka dan yang ingin kalian jadikan wallpaper. Lalu tekan titik 3 pada pojok kanan atas, pilih bagikan dan pilih Noxloki Wallpaper. Udah deh video Instagram kalian jadi wallpaper keren. Dan di fitur terakhir ini adalah fitur seperti wallpaper pada umumnya. Namun di fitur ini kalian bisa mengedit sesuai dengan yang kalian suka terlebih dahulu. Kemudian kalian juga bisa membagikan wallpaper yang kalian suka di sosial media kesayangan kalian. Dan kemudian terapkan. Terlihat menarik kan? Oke, bagaimana menurut kalian aplikasi wallpapernya? Kalau menurutku, ini aplikasi keren banget dan cocok buat kalian miliki. Selain banyak fiturnya, mudah juga untuk digunakan. Jadi tunggu apa lagi, buruan download aplikasinya di Play Store atau App Store. Linknya ada di deskripsi. Dan pastikan setelah mendownload, kalian beri rating bintang 5 di aplikasi Noxloki Wallpaper dan kita lanjut ke story filmnya. Selamat datang di channel Zura14 dan selamat menonton. Cerita diawali oleh keluarga Kim yang terdiri dari sang ayah yang bernama Kim Ki-taek dan mempunyai istri yang bernama Park Jung-suk. Lalu mereka mempunyai 2 anak yang bernama Kim Ki-wo dan putrinya yang bernama Kim Ki-jung. Dan mereka ini tinggal di sebuah Banjinha, yaitu apartemen semi bawah tanah yang kecil dan kumuh. Kemudian pekerjaan harian mereka adalah melipat kotak pizza dengan penghasilan yang sangat kecil dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Lalu suatu hari, teman Ki-wo yang bernama Min Hyuk mengunjungi keluarga Kim dan memberikan sebuah batu keberuntungan. Min Hyuk sendiri berencana bersekolah ke luar negeri sehingga menyarankan Ki-wo mengambil alih pekerjaannya sebagai guru les privat bahasa Inggris untuk Park Da-ye, yaitu anak perempuan dari keluarga kaya Park Dong-ik, dan mempunyai istri yang bernama Choi Yoon-gyu dan memiliki anak kedua yang bernama Da-sung. Kemudian Ki-wo bersedia menerima tawaran kawannya.
Singkat cerita, Kiwo diterima bekerja di keluarga Park, kemudian perlahan-lahan keluarga Kim berusaha agar satu persatu anggota keluarga mereka dapat bekerja di keluarga Park, yaitu dengan saling merekomendasikan satu sama lain dan berbohong sebagai penyedia jasa profesional yang saling tidak kenal. Dan di sisi lain, Kiwo yang menjadi guru les bahasa Inggris diam-diam berhubungan dengan Daye. Kemudian ketika Yeon berniat mencarikan guru seni untuk Dasung, Kiwo memanfaatkan kesempatan ini dengan menyarankan seorang yang bernama Jessica yang dulu pernah sekolah kesenian di Amerika Serikat, yang ternyata justru Ki-jung, yaitu saudarinya sendiri. Jessica, 외동딸 일리노이 시카고. Kemudian singkat cerita, Ki-jung pun diterima di keluarga Park menjadi guru seni Dasung. Kemudian Ki-jung menfitnah supir keluarga Park dengan meletakkan celana dalamnya di dalam mobil milik keluarga Park. 아 여기서 이 미친 새끼 진짜. 어우, 이게 뭐야? 만나서 조용히 내 방에 쓰겠지. 여기서. 그래, 알았어. Dan Dong-ik pun mengusir supir itu yang menggantikannya dengan seorang mantan supir valet yang ternyata Ki-taek, yaitu ayah Kim Woo. Dan untuk terakhir kalinya, Ki-taek berkomplot dengan kedua anaknya untuk memasukkan Chung-suk menjadi asisten rumah tangga dengan mencoba menakut-nakuti bahwa pembantu mereka saat ini, Moon Guang, mengidap penyakit TBC dengan memanfaatkan alergi buah persik yang dideritanya. Lalu suatu hari keluarga Park berkemah selama sehari semalam sebagai hadiah atas ulang tahun Dasung. Kemudian keluarga Kim berpesta di rumah keluarga Park, yang dimana mereka menikmati fasilitas mewah dan mabuk-mabukan di rumah itu. Kemudian pada malam hari saat hujan deras turun, Moon Guang tiba-tiba meminta izin masuk ke rumah karena ingin mengambil sesuatu di ruang bawah tanah. Sedangkan seluruh keluarga Kim bersembunyi. 누구세요? Lalu Chung-suk mengizinkan Moon Guang masuk, dan tanpa diduga siapapun, Moon Guang menunjukkan sebuah bunker tempat suaminya Geun-si bersembunyi selama 4 tahun untuk menghindari rentenir akibat hutang. Dan ketika Chung-suk mengancam akan memanggil polisi karena melihat hal itu, tanpa sengaja Ki-taek, Ki-jung, dan Ki-woo terjatuh ketika mengintip mereka. Kemudian kebohongan keluarga Kim secara tidak sengaja terbongkar. Tanpa pikir panjang, Moon Guang memanfaatkan kesempatan itu dengan merekam mereka dan mengancam untuk mengirim rekaman itu kepada keluarga Park. 그분들한테 왜? 가까이 오지 마. 안 그러면 전송 버튼 눌러버린다. Lalu Moon Guang dan Geun-si menyandera mereka. Namun saat Moon Guang dan Geun-si lengah, keluarga Kim berusaha merebut telepon Moon Guang dan saling berkelahi di ruang keluarga. Dan keluarga Kim akhirnya berhasil merebut telepon itu. Sedangkan di sisi lain, karena hujan sangat deras, keluarga Park tiba-tiba membatalkan liburan mereka dan melepon Chung-suk. Lalu keluarga Kim menyekap Moon Guang dan Geun-si di bunker serta membersihkan ruangan-ruangan yang kotor kemudian bersembunyi.
Sementara Kyung-sik terburu-buru memasak rameon sebagai permintaan Yeon-gyu. Moon-guang berhasil melarikan diri menuju dapur, dan kemudian Chung-suk menendangnya kembali sehingga Moon-guang terpental ke bawah. Kepala Moon-guang sendiri terbentur ke dinding dan mengalami geger otak. Dan saat Chung-suk menyajikan masakannya, Yeon-gyu mengungkapkan pengalaman traumatik Dasung yang pernah ia alami beberapa tahun lalu saat ia melihat sesosok yang dikira hantu yang sebenarnya adalah Gyu-si yang keluar dari bunker. Oke, sebentar nih, dari tadi kenapa ada toa teletabis? Kan suara gua jadi begini ya. Bisa nggak toanya dimendelepin? Oke, tes. Sip. Nah, begini kan lebih baik. Oke, lanjut. Sedangkan keluarga Kim yang tersisa bersembunyi di bawah meja. Dong-ik mengeluhkan soal bau badan Kintae kepada istrinya. Dan di scene ini yang aku suka. Ya kalian tahulah ya, yang udah nonton pasti ngerti. Namun aku tidak mau menunjukkan scene-nya ya. Ya karena aku takut peraturan YouTube yang mengintimidasi. Ya begitulah pokoknya. Oke, lanjut. Kemudian kita Ki-jung dan Ki-woo yang bersembunyi di bawah meja memanfaatkan keadaan Dong-ik dan istrinya yang tertidur. Kita Ki-jung dan Ki-woo meninggalkan rumah dan berlari ke arah apartemen mereka. Lalu mereka mendapati lingkungan tempat tinggal mereka diterjang banjir. Apartemen mereka terendam hingga setinggi dada dan langsung berupaya menyelamatkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Sedangkan Ki-woo membawa batu keberuntungan ke sebuah gelanggang olahraga tempat di mana warga yang kebanjiran diungsikan. Dan di sisi lain Moon-guang meninggal akibat geger otak. Lalu Gun-sen menangis dan marah ingin balas dendam. Dan entah mengapa di scene ini sedih banget dah. Kemudian keesokan harinya Yeon-gyu mengadakan pesta ulang tahun untuk Dasung. Ia pun mengundang Ki-jung dan Ki-woo. Sementara Ki-taek dan Chung-suk diminta datang untuk bekerja. Dan di sisi lain Ki-woo membawa batu keberuntungan ke bunker untuk membunuh Moon-guang dan Gu-sen akibat takut kedok keluarga Kim ketahuan keluarga Park sehingga mereka bisa masuk penjara akibat penipuan. Lalu Gun-sen menyekap Ki-woo dari belakang dan memukul kepalanya dengan batu. Kemudian Gun-sen keluar dari bunker dan mencoba membalas dendam atas kematian istrinya Moon-guang. Ia mengambil pisau dapur dan menusuk Ki-jung di depan para tamu pesta yang ketakutan akan hal itu. Lalu Dansu mengalami kejang akibat trauma setelah melihat Gu-sen menusuk Ki-jung di depan matanya. Sementara Ki-taek berlari ke arah Ki-jung untuk menghentikan pendarahan Ki-jung. Kemudian Dong-ik berteriak kepada Ki-taek untuk mengantarkan Dasung ke rumah sakit. Namun Ki-taek hanya melemparkan kunci mobil dan kunci itu terkena tubuh Chung-suk dan terperangkap di bawah tubuh Chung-suk. Lalu Gu-sen pun berkelahi dengan Chung-suk yang dimana Chung-suk menewaskan Gu-sen dengan tusukan daging. Dan dari semua kekacauan itu, Ki-taek memendam kemarahan atas perilaku Dong-ik kepadanya dan reaksi Dong-ik yang menunjukkan rasa jijik setelah mencium bau badan Gun-sen saat mengambil kunci mobil. Lalu King-taek mengambil pisau dan menusuk Dong-ik hingga tewas dan King-taek pun melarikan diri. Setelah kejadian itu, beberapa minggu kemudian Ki-woo terbangun dari koma. Ki-woo dan ibunya dihukum dengan dakwaan penipuan dan menjalani masa percobaan, sementara Ki-jung tewas dan Kin-taek menghilang. Ki-woo sendiri terus memata-matai rumah keluarga Park yang kini telah dijual ke keluarga orang Jerman dan melihat kode Morse dari lampu yang berkedip-kedip yang diterjemahkan sebagai pesan. Lalu pesan itu pun diterjemahkan dan berasal dari ayahnya Ki-taek yang kini bersembunyi di bunker rumah itu.
Lalu Ki-taek sendiri mengubur jasad Moon Guang di halaman belakang ketika rumah itu kembali dijual oleh keluarga Jerman dan menjadi kosong. Kemudian Ki-woo menulis surat kepada ayahnya yang bersumpah bahwa suatu hari dia akan mendapatkan uang yang cukup untuk membeli rumah itu, sekaligus menyatukan kembali keluarga yang tersisa. Dan film ini berakhir dengan Ki-woo dan Chung Suk yang masih tinggal di Bajinha, persis seperti adegan awal dari film itu sendiri. Oke, seperti itu ya story film Parasit 2019. Dan untuk sedikit pembahasannya bahwa film yang mendapatkan lebih dari 180 penghargaan ini yang diantaranya 92 Academy Awards termasuk ke film terbaik, sutradara terbaik, skenario terbaik, dan film internasional terbaik. Film ini juga film pertama Korea Selatan yang mendapatkan nominasi Academy Awards, begitu pula film bahasa non-English yang memenangkan film terbaik dalam Golden Globe Awards ke-77 dan penghargaan-penghargaan yang lainnya. Kemudian untuk film ini cukup memperlihatkan kehidupan tentang si kaya dan si miskin, yang dimana banyak dialek yang mengundang tawa ketika diucapkan sama pemainnya. Ya, soal kemiskinan, soal bau, soal setrika, hingga jendela yang selalu dikencingi oleh orang mabuk. Dan film ini pun cukup banyak menyiratkan kritik sosial antara dua kehidupan yang berbeda, yaitu tadi kaya dan miskin. Hitnya banyak banget, mulai dari soal bau tubuh keluarga Kim yang selalu disinggung berulang kali sama Mr. Park dan istrinya, hingga hal sesimpel yang dimana keluarga Kim bisa mendapatkan pemandangan yang indah dari jendela rumah keluarga Park. Dan beda banget dengan pemandangan rumah keluarga Kim yang selalu dikencingi orang mabuk tersebut. Kemudian untuk judul film Parasit ini, saya sendiri menyimpulkan bahwa maksud dari judul film ini yang dimana sempat saya kira film tentang penyakit atau bahkan aku terniang dengan film Parasit live action buatan Jepang. Namun nyatanya hanyalah sebuah judul yang mengisyaratkan ketertarikan keluarga Kim ke keluarga Park yang kaya raya dan bisa makan makanan mewah atau membeli apapun dengan mudah. Dan hidup di kawasan kumuh menjadikan mereka memanfaatkan dan menikmati fasilitas yang selama ini belum mereka rasakan, yaitu menjadi orang kaya. Dan ketika mereka berhasil masuk kemudian akrab dengan keluarga tersebut, mereka menggerogoti dari dalam demi bertahan hidup dan pastinya hidup yang layak. Dan seperti itu ya sedikit pembahasannya. Lalu bagi kalian yang penasaran dengan film ini, kalian bisa download di deskripsi, ada linknya di sana. Kemudian yang ingin filmnya di storyin, silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih sudah nyimak sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke seluruh media sosial kalian. And stay on this my channel, jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.